Bagaimana sih Bu Bidan caranya supaya jalan lahir kita itu tetap utuh saat proses persalinan? Tidak ada robekan sama sekali. Apakah bisa Bu Bidan? Kalau bisa, kasih tahu dong Bu Bidan caranya gimana? Nah, pasti semua bunda-bunda di sini pengen tahu kan gimana caranya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati ya Bunda. Jadi jika Bunda ingin proses persalinan Bunda nanti nyaman, lancar, dan minim trauma termasuk tanpa terjadi robekan jalan lahir, itu syarat yang utamanya kalau bisa Bunda, janin Bunda itu jangan kebesaran. Lubang jalan lahir itu memang otomatis diciptakan untuk dilewati proses persalinan, dilewati janin Bunda, bayi Bunda. Tapi kalaupun yang lewatin itu terlalu besar, ya daya tampungnya, jalannya juga tidak akan kuat. Ibarat karet yang ditarik terlalu lebar itu juga akan retak, akan putus karetnya, termasuk dari jalan lahir Bunda. Makanya mulai sekarang setiap Bunda kontrol rutin ke bidan atau ke dokter, Bunda harus tanyakan berapa berat janin Bunda. Apakah normal, apakah kurang, apakah berlebih? Kalau berlebih, mulai saat itu juga Bunda harus komitmen kurangi yang namanya manis-manis, termasuk gula, sirup. Semua rasa yang manis itu bisa membuat janin Bunda menjadi lebih besar dan cepat besarnya. Termasuk makanan yang berlemak dan bersantan. Susu juga termasuk. Jadi kalau susu hamil ketika Bunda didiagnosa janinnya besar, Bunda langsung stop. Tunda dulu minum susunya. Karena bisa membuat janin Bunda itu bertambah besar juga dengan hanya minum susu. Apa yang Bunda makan, minum dari vitamin itu sebenarnya sudah cukup kok untuk memenuhi kebutuhan nutrisi janin Bunda. Ya, sayuran itu juga penting untuk memperlancar aliran darah, proses pencernaan, juga untuk membuat daerah jalan lahir ini semakin elastis, semakin kuat saat janin mau keluar karena sudah ternutrisi vitamin mineral dari yang namanya sayuran dan juga buah-buahan. Itu nantinya juga akan sangat-sangat kuat, pembuluh darahnya sangat-sangat lancar di area perineum atau di area jalan lahir yang paling bawah. Selain itu, Bunda juga harus mengkonsumsi air putih. Minum air putih setidaknya sehari minimal banget 2,5 liter. Kalau bisa di 3 liter ya Bunda selama masa kehamilan. Supaya Bunda tidak dehidrasi, tidak kekurangan cairan. Air ketubannya supaya tidak keruh, supaya tetap jernih, supaya terus ada. Supaya tidak kehabisan air ketubannya. Karena di trimester ketiga, jika air ketuban Bunda didiagnosa habis atau diagnosa tinggal sedikit sekali, itu pun juga akan berbahaya bagi kesejahteraan janin Bunda. Bunda juga harus mempersiapkan fisik Bunda secara matang. Selama masa kehamilan, Bunda harus selalu memberdayakan diri. Lakukan olahraga-olahraga yang bisa membuat fisik ibu hamil itu semakin, daya tahan tubuhnya semakin meningkat, semakin kuat ya. Soalnya apa Bunda? Jika ibu hamil mager, males gerak, tidak mau melakukan apa-apa, hawanya pengen bobok saja selama masa kehamilan dari trimester awal sampai trimester akhir. Nah, otomatis aliran darahnya di dalam tubuh itu akan tidak lancar. Sering mengalami berbagai macam keluhan termasuk pegel-pegel di area tubuh, di area pinggang, di area selangkangan karena kurangnya gerak. Jadi oksigen di dalam tubuh itu tidak lancar. Makanya penting sekali olahraga ya. Paling tidak untuk jalan-jalan lah di pagi hari, senam-senam ringan. Kalau Bunda bisa ikut yoga hamil boleh, senam hamil boleh. Jadi fisik Bunda nanti dengan Bunda selalu bergerak aktif. Bergerak aktif bukannya Bunda langsung memforsir semua tenaganya dengan selalu berolahraga setiap hari ya. Jadi ada waktunya. Bunda yang bisa merasakan kondisi tubuh Bunda sendiri. Jika Bunda melakukan olahraga, kok ternyata Bunda merasa kecapean, ya istirahat dulu. Jangan sampai Bunda merasa capek, Bunda tetap melanjutkan olahraganya.
Jadi disesuaikan kondisi tubuh masing-masing ya, karena setiap masing-masing ibu hamil itu kondisi fisiknya beda-beda. Ada yang baru melakukan olahraga selama 5 menit aja sudah ngos-ngosan, sudah capek, sudah pusing, sudah mual. Makanya disesuaikan dulu dengan kondisi tubuh masing-masing. Terutama saat Bunda melakukan olahraga, jangan sampai Bunda olahraga dengan kondisi perut yang kosong, harus makan terlebih dahulu. Dan yang terpenting lagi Bunda juga harus rutin melakukan yang namanya senam Kegel. Apakah itu senam Kegel? Senam Kegel itu salah satu fungsinya untuk memperkuat otot jalan lahir, terutama di area perineum. Supaya area perineum atau area kulit antara misfi dan juga lubang anusnya itu namanya kan perineum. Nah, otot tersebut supaya akan lebih elastis lagi, lebih kuat lagi. Kalau ada dilewati bayi tidak terjadi robekan, lakukanlah sejak dini yang namanya senam Kegel. Yang belum tahu senam Kegel boleh dilihat video Bidan Irawati sebelumnya ya. Kemudian senam apa lagi atau gerakan apa lagi yang bisa Bunda lakukan supaya kuat nih otot ini? Lakukan yang namanya pijat perineum. Apa itu pijat perineum? Yang namanya perineum tadi yang Bidan Irawati jelaskan itu juga butuh pijatan. Dipijat area tersebut sesuai instruksi. Pijatan yang benar, jangan sampai salah untuk memijatnya. Pijatnya pun harus pada waktu yang tepat. Jangan masih hamil muda, Bunda langsung rutin pijat karena dapat menyebabkan kontraksi dini ya. Bunda harus memijat atau lakukan pijatan perineum ini di usia kehamilan 30, rutinnya di 37 minggu ke atas, supaya kalau terjadi kontraksi itu bisa membuat induksi alami, membuat kontraksi biar cepat lahir, biar tidak lewat HPL. Jadi selain untuk mempercepat proses persalinan, juga untuk memperkuat yang namanya perineum itu tadi. Gampang kok Bunda caranya, bisa disimak kembali video Bidan Irawati sebelumnya tentang pijat perineum. Kemudian untuk memperkuat lagi area jalan lahir bawah, Bunda juga harus kalau punya jimbol sering melakukan gerakan dengan jimbol, sering jalan-jalan, sering melakukan yoga prenatal, senam hamil, sering melakukan gerakan Mariam, gerakan jongkok berdiri ya. Itu semua bisa membuat area jalan lahir Bunda ini akan lebih semakin kuat ototnya, akan menjadi semakin elastis. Jika semua sudah dilakukan, Bunda juga wajib mempelajari yang namanya bagaimana cara mengejan yang baik dan benar. Karena jika semua sudah dipersiapkan, ternyata Bunda tidak tahu nih cara mengejan yang baik dan benar, posisi yang benar saat melahirkan bagaimana, apakah dengan posisi ini dari awal sampai akhir. Nah, semua harus Bunda pelajari gimana ya caranya melahirkan yang baik yang benar. Karena jika Bunda tidak tahu gimana caranya, nanti otomatis saat Bunda melahirkan bingung posisinya harus gimana nih, kemudian caranya harus gimana. Soalnya saat posisi hari H, ketika Bunda tidak tahu, dikasih tahu sudah ada kontraksi, pasti tidak akan masuk di alam bawah pikiran Bunda ya. Jadi semua yang diinstruksikan bidan itu, entah bidan itu ngomong apa, entah dokter itu ngomong apa, yang penting aku pengen ngeden aja. Jadi supaya Bunda tidak seperti itu, Bunda wajib pelajari dulu sejak hamil ya, gimana caranya melahirkan, cara mengejan yang baik dan benar, posisi mengejan harus gimana kalau Bunda pengen dengan cara mengejan. Kalau Bunda pengen dengan cara tiup-tiup sesuai di tempat Bunda melahirkan, mungkin ada tiup-tiup, juga Bunda harus mempelajarinya. Caranya seperti apa, posisinya bagaimana, supaya apa? Nanti saat proses persalinan tiba, ada sudah pembukaan lengkap. Nah, langsung Bunda bisa kerjakan semuanya sesuai yang sudah Bunda pelajari. Apakah bisa Bu Bidan saat melahirkan kita mengangkat bokong terjadi robekan? Nah, bisa sekali Bunda. Makanya Bidan Irawati menyarankan untuk mempelajari dulu gimana cara mengejan yang baik dan benar, dan juga posisinya bagaimana. Kok bisa diangkat bokongnya bisa robek Bu Bidan? Karena dengan otomatis jika Bunda mengangkat bokong, itu akan membuat otot-otot di area jalan lahir Bunda, termasuk otot dari perineum yang paling bawah ini, itu akan kaku. Sehingga kalau kaku, ditarik sedikit, ada peregangan sedikit, langsung sobek ya. Jadi siap ya Bunda melahirkan minim trauma dan bonus tanpa jahitan. Semua yang Bidan Irawati sampaikan tadi dilakukan mulai dari sekarang sesuai sarannya, sesuai usia kehamilannya.
Oke, cukup sekian ya Bunda yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.